Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah ji'alah, atau bahasa kitanya sayembara. Kemudian kita tambahkan kemarin pelajaran lagi di dalam masalah utang piutang, utang piutang. Hukum memberi hutang. Jadi kalau kita ngutangin orang itu kita mendapatkan pahala. Bahkan di dalam riwayat seperti yang kita sebutkan kemarin, orang yang memberikan hutang itu pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Kenapa? Karena biasanya orang berhutang itu biasanya dia nggak punya apa-apa lagi, tidak ada jalan keluar, sehingga dia kepingin berhutang. Tapi kalau bersedekah, terkadang kita memberikan sedekah kepada orang itu yang kita berikan sedekah terkadang dia punya. Ada orang miskin rumah, kita berikan sedekah beras di rumahnya dia, terkadang dia punya beras di rumah masih. Tapi kalau orang berhutang itu biasanya nggak punya apa-apa lagi, terakhir sudah dengan cara apapun gak ada lagi, ya terakhir berhutang saja. Nah itu. Tapi masalahnya orang zaman sekarang berhutang dengan orang zaman dulu agak berbeda. Kalau orang dulu berhutang karena memang kebanyakan gak ada lagi. Tapi kalau orang sekarang berhutang bukan gak ada, cuman gaya hidup saja. Ya ini istilahnya kredit. Semua serba kredit. Kredit itu kan bahasa kerennya. Kalau bahasa orang kampung ya berhutang juga. Beli dengan cara berhutang. Nah, sekarang hukum kita orang yang memberikan hutang itu gimana hukumnya? Ya tentu hukumnya adalah kita akan mendapatkan pahala seperti yang kita katakan tadi. Kalau kita memang yakin orang yang kita bantu ini bisa mengembalikan apa yang kita hutangkan kepada dia, maka kita akan mendapatkan pahala karena kita membantu saudara yang lagi kesusahan. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Hadis Muslim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu seseorang hamba selama seseorang hamba itu membantu saudaranya. Selama seseorang itu membantu saudaranya yang lain. Namun kalau seandainya kita memberikan hutang kepada orang ini, sekira-kira orang ini tidak bisa bayar, nanti akhirnya jadi ribut, maka lebih baik tidak usah diberikan hutang, tetapi sedekahkan aja sudah semampu kita. Karena sudah menjadi kebiasaan ketika orang berhutang, muhanya itu jar orang Jawa Pak, muka melas kan malas ya. Jar orang Banjar muha memberi malas, kasihan bujur. Kayak orang pengemis berhutang.
Tapi giliran kita menagih hutang, gantian kita yang memelas, muka kita yang jadi orang membari maras. Dan itu sering terjadi. Nah, oleh karenanya kita yang memberikan hutang, lihat-lihat dulu orang ini. Kalau seandainya orang ini memang amanah dan bisa mengembalikan, maka kita boleh membantu saudara kita. Tapi kalau kira-kira orang ini yang kita hutangin, kita bantu tidak bisa mengembalikan, dan akhirnya nanti jadi ribut dan seterusnya, lebih baik tidak usah dihutangin, sedekahkan saja semampu kita. Kita bantu dia semampu kita. Supaya apa? Supaya tidak lagi nanti timbul permasalahan di kemudian hari gara-gara masalah hutang piutang ini. Banyak ya masalah di dunia ini, hutang piutang itu yang jadi timbul pemutusan tali silaturahim, bahkan sampai bisa membayarnya itu dengan cara yang dilarang oleh agama. Ya, dilarang oleh agama, sampai yang ibarat kata sita menyita, atau sampai mohon maaf naudzubillah min dzalik, orang yang kurang imannya sampai istrinya digadaikan, anak perempuannya digadaikan, dan seterusnya. Bahkan bisa sampai bunuh membunuh gara-gara masalah seperti ini. Ala kulli hal. Hukum memberi hutang. Memberi hutang hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib. Misalnya mengutangi orang yang telantar atau yang sangat membutuhkan, tidak ada jalan lain lagi, dia kepingin berhutang, maka kita bisa hukumnya wajib memberikan hutang kepada dia kalau memang itu sangat diperlukan bagi dia. Tapi hukum asalnya adalah sunnah. Memang tidak syak lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain. Ya, karena kita sebagai manusia ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain dalam segala hal, pasti memerlukan orang lain. Bahkan di dalam masalah sepele itu pun juga memerlukan orang lain. Ya, contoh saja senyum. Senyum itu adalah perbuatan yang sangat ringan, tidak mengeluarkan tenaga otot dan sebagainya. Senyum saja kita memerlukan orang lain. Kalau seandainya kita duduk di luar sendiri, senyum-senyum sendiri, gak ada orang, kita senyum-senyum, ini kata orang jangan-jangan ini, kata anak Balikpapan, sedeng nih. Nah, senyum saja itu, apalagi masalah yang lainnya. La ilaha illallah. Rukun utang piutang. Nah, jadi kalau kita menghutangi orang atau orang berhutang sama kita, harus mempunyai beberapa rukun, berapa tata tertib di dalam utang piutang ini. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada timbul permasalahan. Satu, yang pertama rukunnya lafaz, kalimat mengutangi, seperti saya utangkan ini kepada engkau. Jawab yang berutang, saya mengaku berutang kepada engkau. Ya, ini ada kalimat, nah saya utangi ya, ya saya berutang sekian sudah. Yang repotnya itu kalau terkadang bahasanya itu agak-agak gimana gitu. Pak, saya berutang Pak ya. Mau pakai aja sudah. Nah, pakai. Ini pakai kah atau ngutangin ini? Gampang aja, gampang. Yang berutang ini bingung, akhirnya nanti ini mau dikasih kah atau disuruh pakai kah atau ngutangin ini, diinjamin kah atau gimana ceritanya ini? Nah, repotnya di situ.
yang jelas bicaranya. Hutang ya hutang. Yang paling baik bukan hanya pakai lisan, tetapi pakai tulisan. Ada kwitansinya dan sebagainya, itu lebih aman lagi. Ayat yang berkaitan dengan hutang itu adalah ayat yang paling panjang sekali dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dalam masalah hutang piutang ini nanti ya tadi kalau tidak kejelasannya jelas, akhirnya bisa ribut itu. Bukan hanya di dunia ribut, sampai ke alam kubur, sampai ke alam akhirat bisa beributan. Makanya Nabi tidak mau mensalatkan seseorang yang meninggal dunia kalau orang itu punya hutang. Nabi sering tanya, ini yang mayit ini ada hutangnya kan? Kata ahli warisnya, ada ya Rasul. Kalau ada gimana? Kalau di mana ahli warisnya? Kalau tidak ada yang menanggung hutangnya, Nabi tidak mau mensalatkan. Tapi kalau ada kami yang nanggung ya Rasul, baru Nabi mensalatkan. Berat masalah hutang piutang ini. Yang kedua, yang berpiutang dan yang berutang. Artinya ada orang yang menghutangi dan ada orang yang berutang. Yang berutang siapa dan yang menghutangi siapa? Jelas orangnya. Yang ketiga, barang yang diutangkan. Tiap-tiap barang yang dapat diutang boleh diutangkan. Jadi apa saja yang diutangkan boleh. Bentuknya apa saja yang bisa dihutangkan barang tersebut, maka barang itu boleh dihutangkan. Berhutang uang kah, berhutang beras kah? Zaman dulu kan berhutang beras ada juga. Berhutang beras kah 1 liter, orang-orang bahari itu adakah? Berhutang garam 1 bungkus dulu, nanti diganti. Nah, ketika mengganti dengan bentuk yang sama. Ya ala kulli hal, itu sudah biasa ya. Dan tidak boleh ketika mengembalikan itu apa istilah kita, bertambah-tambah atau berbunga. Nah, nanti kita bahas di bawah ini ya. Menambah bayaran hutang. Bagaimana hukumnya? Melebihkan bayaran dari sebanyak utang. Kalau kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu hukumnya halal, boleh bagi yang mengutangkannya dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang. Jadi saya minjam uang dari si fulan 1 juta. Saya bilang nanti satu minggu saya kembalikan. Bikin perjanjian dan seterusnya dan seterusnya. Setelah 1 minggu, alhamdulillah saya kembalikan 1 juta. Lalu saya bilang, Pak, saya ada rezeki nih 100.000. Saya kembalikan, saya tambahin 100.000. Sebelumnya tidak ada perjanjian. Apa hukumnya? Maka yang 100.000 ini adalah halal hukumnya. Ambil saja. Bunganya bunga halal tuh. Bunga melati, bunga mawar, ibarat kata halal. Tapi kalau ada perjanjian, nah ini 10% kah, 20% kah, atau berapa persen kembalikannya, maka yang lebihan ini dengan perjanjian itu hukumnya riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Setiap hutang piutang yang ada nilai berlebih, maka itu menjadi adalah hukumnya riba. Perlu diingat ya, berutang ini kita meminjam satu barang dan mengembalikannya dengan barang yang sama. Ya, ngutang uang kembalikan uang, ngutang barang kembalikan barang. Ibarat kata seperti itu. Kalau ngutang barang kembalikan uang, itu jangan kalimatnya jangan kalimat berhutang, kalimatnya berjual saja. Dan jualan seperti bertambah nilai
dengan cara bertempo itu hukumnya halal. Contoh, saya punya jam tangan lah. Ini jam tangan. Saya jual harganya umpama 1 juta jam tangan ini. Ini kalau belinya dengan cara cash. Ini cash Pak, harganya 1 juta. Tapi kalau dengan cara berutang, berapa kali bayar? 3 kali bayar. Maka harganya umpama 1.300.000. 1.300.000 atau 1.200.000 lah. Jadi sekali bayar dengan harga berapa? 400.000. Betul ya? 400.000. 3 kali bayar. Yang 200.000 itu gimana hukumnya? Halal atau tidak? Halal. Jual beli dengan cara kredit, tapi jelas akadnya. Jangan akadnya 1 juta pas mengembalikan dengan akad berapa namanya itu? 1.200.000. Dan ini banyak yang nggak paham. Dulu ada orang, ini murah nih cara kredit, cicilannya sekian setiap bulan. Sekalinya dihitung dengan secara keseluruhan tambah DP, harganya bisa sampai hampir 2 kali lipat itu. Nah, kalau dengan cara seperti itu akadnya jangan akad kontan, tapi akadnya dijumlahkan semuanya, baru harganya dijumlahkan dengan kreditnya, kemudian baru akad. Hasilnya sekian, hasilnya umpama 1.500.000. Nah, saya beli jam ini dengan harga 1.500.000 dengan cara kredit. Halal seperti itu? Halal. Jadi menjual barang dengan 2 harga itu boleh. Nah, makanya ada pihak leasing. Jadi nanti kalau kita beli itu bukan beli kepada penjual barang, jadi kita beli kepada pihak leasing. Leasing namanya pihak leasing. Jadi ibarat kata leasing ini membeli barang dari seseorang. Umpama anggap saja ini mobil lah, harganya 100 juta. Nah, nanti berapa harganya? 100 juta. Leasing membelikan uang 100 juta kepada si pemilik mobil. Lalu yang pembeli mobil ini dia berurusan dengan di leasing. Dengan membeli mobil dengan harga 150 juta dengan kredit umpama selama 2 tahun. Nah, dengan harga segitu. Jadi boleh kalau memang harganya nanti bukan harga asal, tapi harganya dengan harga kredit. Menjual barang dengan 2 harga. Yang satu dengan harga kontan, yang kedua dengan harga kredit. Udah dipaham kira-kira ya? Cuman terkadang orang salah paham, kreditnya ini ke pemilik barang. Padahal itu sudah berpindah tangan. Si pemilik barang ini nanti tidak tahu menahu, nanti dia cuman menjual barang kepada pembeli ini, tapi sebenarnya tidak langsung menjual barang itu bukan ke pembeli, tapi menjual barang kepada pihak leasing. Leasing melihat barangnya oke dan sebagainya, dia beli leasing tadi dari pemilik barang, lalu si leasing ini menjual barang kepada si pembeli. Jadi menggunakan pihak ketiga begitu ibarat kata. Nah, begitulah yang kredit syariah. Tapi kalau kredit konvensional saya kurang paham gimana begitu. Ya. Ala kulihat, membeli barang dengan cara kredit. Istilahnya kredit, kalau bahasa baru ya berhutang juga. Berhutang seperti itu. Ingat ya, akadnya bukan akad yang kontan, tapi akadnya dengan akad kredit. Nanti belinya bukan sama si penjual, tapi belinya sama si pihak leasing. Pak, saya beli ya sebagai perwakilan leasing.
Saya beli mobil ini dengan harga 100 juta, 150 juta. Iya, DP. DP nanti kan DP-nya ya ala kulli hal seperti itulah. Intinya boleh. DP itu anggap nanti kan biasanya kan DP ini dianggap apa namanya? Dianggap dianggap iuran pertama sekaligus dianggap pembayaran pertama gitu kan ya. Uang muka dan dianggap sebagai uang pembayaran pertama. Intinya boleh ya menjual barang dengan dua harga, tapi jelas ingat yang kredit bukan harga aslinya dengan harga bukan harga kontan. La ilaha illallah. Oh, siap. Lidahnya hati-hati. Allah yasfi. Semoga sehat insyaallah. Lidah hati-hati. Silakan. Sebentar aja itu biasanya. La ilaha illallah. Ikut lidah hati-hati. Baik. Aman? Aman aja. Keluarganya. Nah, sudah dia tenang dah. Biasanya sebentar aja. Terlanjut ya. Jadi melebihkan tambahan kepada orang yang menghutangi kita tanpa ada perjanjian, maka lebihan itu hukumnya halal. Lebihan itu hukumnya halal, asalkan tidak ada perjanjian di awalnya. Ya ibarat kata ucapan terima kasih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Fa inna min khairikum ahsanakum qadaan. Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang sebaik-baiknya pada waktu membayar hutang. Jadi kata Nabi, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik pada saat membayar hutang. Bagaimana orang yang paling baik? Dikatakan orang yang paling baik pada saat membayar hutang, yang pertama tepat waktu. Bahkan kalau bisa sebelum waktunya membayar sudah bayar lebih dahulu. Jangan menunda-nunda membayar hutang. Kalau ada orang yang menunda membayar hutang padahal dia bisa mampu membayarnya tapi dia tunda, maka hukumnya zalim. Termasuk dosa. Ini sering terjadi nih, orang membayar hutang menunda-nunda, nanti. Akhirnya enggak mau membayar. Banyak sekali manusia seperti itu, saking banyaknya, banyak sekali. Ya tadi ketika orang ini berhutang mukanya memberi melas,
memberi malas kayak orang pengemis itu. Tapi ketika waktu membayar, kita yang jadi pengemis. Kita yang menagih hutang, kita yang jadi pengemis. Ala kulli hal. Dan itu sering terjadi. Makanya ada istilah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau hidup itu mau tenang, jangan berhutang dan jangan ngutangin orang, aman sudah. Jangan berhutang dan jangan ngutangin orang, aman sudah. Tidak sakit kepala. Karena kalau seandainya kita berhutang, kita ini rasanya kurang harga diri di hadapan orang yang memberikan hutang tadi. Tapi kalau kita yang memberikan hutang, kita lagi yang jadi pikiran kalau orang ini nggak mau bayar-bayar. Dan itu sering timbul masalah seperti itu. Sehingga kata Nabi tadi apa ya? Fa inna min khairikum ahsanakum qada'a. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang membayar hutang dengan cara yang paling baik. Bagaimana membayar hutang dengan cara yang baik? Yang pertama adalah tepat waktu, dan yang lebih baik lagi sebelum waktunya sudah bayar. Dan yang kedua, melebihkan pada saat membayar tadi. Ya, bahasa kitanya ucapan terima kasih. Ingat, tanpa ada perjanjian sebelumnya. Kalau ada perjanjian, maka hukumnya jadi riba. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala istaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinnan fa'ata sinnan khairan min sinnihi wa qala khiyarukum ahasinukum qada'a. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi wa sahhahahu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah berhutang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor hewan. Jadi Nabi itu dalam kehidupan bisa berhutang. Biasa dalam hidup ya, Nabi berhutang satu ekor hewan. Kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya daripada hewan yang beliau hutang tadi. Artinya lebih bagus lagi. Kalau kemarin beli sapi, hutang sapi umpama cuman sapi yang umurnya 1 tahun, nah ini dilebihkan 1,5 tahun namanya. Silakan ya. Dilebihkan menjadi 1,5 tahun. Lebih tua umurnya. Kalau lebih tua umurnya biasanya itu lebih besar, lebih kuat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah Nabi membayarkan hutang yang lebih baik daripada hewan yang beliau hutang kemarin, maka beliau pun mengatakan khiyarukum ahasinukum qada'a. Orang yang paling baik di antara kalian ialah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik lagi. Nah, dari itu yang dimaksud lebih baik membayar hutang adalah pertama tepat waktu, atau sebelum, dan yang lebih baik lagi sebelum waktunya. Yang kedua adalah melebihkan dari hutang yang dipinjam dengan catatan tanpa ada perjanjian sebelumnya. Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal ini tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berutang, saya utang engkau dengan syarat waktu membayar engkau tambah sekian. Jadi yang mensyaratkan ini adalah dari yang memberi hutang, atau kedua pihak bersepakat melebihkan hutang tadi, maka lebihan tadi menjadi hukumnya haram. Tapi terkadang ada juga bukan melebihkan ini, bukan perjanjian, cuman apa namanya itu bukan apa ya, mengiming-imingi orang yang menghutang ini. Pak, nanti hutangin saya 1 juta, nanti saya kembalikan 1,5 juta. Gimana ini? Kita mau ngutangin padahal kita niatnya tidak minta lebih. Tapi yang berhutang ini menjanjikan kepada kita,
Nah, supaya tidak riba kita bilang tidak boleh lebih, tidak boleh melebih-lebihkan. Saya utangin 1 juta saja, nanti kembalikan 1 juta saja, jangan lebih. Tapi dia maksa-maksa, nanti saya kembalikan 1,5 juta. Enggak, saya 1 juta saja. Nah, ketika dia kembalikan nanti ternyata dia kembalikan 1 juta, 1,5 juta atau 1,1 juta kah? Kita tidak ada niat, tidak ada menjanjikan, tidak ada membuat janji dengan orang. Cuman orang ini aja yang membuat janji dengan kita, dan janji itu kita tidak kita sepakati atau kita tidak okekan begitu. Tapi dia maksa ini. Karena dia sudah janji sama kita, lalu dia maksa, saya kembalikan Pak 1 juta, ini ada lebihan 100.000, saya kasih 100.000 atau 200.000. Gimana ini, halal tidak? Halal insyaallah. Halal. Kenapa? Karena bukan kita yang menjanjikan dan tidak ada perjanjian di antara kedua pihak. Cuman yang ini aja ngotot-ngotot mau ngasih. Paham kira-kira ya? Nah, di situ tuh. Intinya jangan ada yang menjanjikan dari yang memberikan hutang, satu, atau tidak ada perjanjian di antara keduanya. Tapi kalau yang menjanjikan ini orang yang berhutang dan dia maksa-maksa, kata kita enggak usah. Dia maksa memberikan, enggak usah kata kita. Pas ternyata ketika dia membayar, dia mengembalikan dengan cara yang berlebih. Bagaimana lebihan itu? Insya Allah masih dikatakan halal. Kenapa? Karena bukan kita yang berjanji untuk minta lebih, atau tidak ada kedua pihak yang berjanji tadi. Mudah ya dipaham ya. Hadis riwayat Baihaqi, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa wajhun min wujuhir riba. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam-macam riba. Nanti kita akan sampai masalah riba. Sudah bahas ya riba ya? Sudah ya. Kita pernah bahas masalah riba kemarin. Betulkah? Pernah belum ya? Nah, nanti riba itu ada 3 macam. Sudah atau belum? Lupa saya. Ya ala kulli hal. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, su'ila ar-rajulu minna yuqridu akhahul mal fayahdi ilaihi faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqrada ahadukum qardan fa ada ilaihi aw hamalahu 'ala dabbah fala yarkabha wa la yaqbalhu illa yakuna jara bainahu wa baina qabla dzalik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ada seorang laki-laki di antara kalian telah mengutangkan sesuatu barang kepada temannya. Sayyidina Anas bin Malik cerita, ini ada orang mengutangkan barang itu kepada temannya. Kemudian ia diberi hadiah oleh temannya itu. Lalu ia ditanya dalam soal ini, maka ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu mengutangkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan di atas kendaraannya, hendaklah jangan diterimanya hadiah itu, dan janganlah ia naik kendaraan itu kecuali memang antara keduanya berlaku demikian sebelum terjadi hutang piutang. Nah, ada juga orang begini ya, ngutangin orang itu karena dia berbuat baik, lalu tiba-tiba karena orang ini memberikan hutang, lalu orang yang berhutang ini ibarat kata itu temakan jasa, lalu dia ngasih sesuatu ini, sesuatu itu dan sebagainya. Sebelumnya nggak pernah seperti itu. Tiba-tiba ngasih tambahan ini, tambahan itu. Nabi mengatakan jangan diambil. Jangan diambil. Kecuali kata Nabi, orang ini sudah terbiasa memberikan sesuatu sebelum dia berhutang kepada kita. Ini lebih dahsyat lagi hadisnya. Padahal padahal tidak ada perjanjian.
Tidak ada perjanjian. Cuman ya tadi ketika kita memberikan hutang sama orang ini, tiba-tiba orang ini kayak apa namanya itu, berbuat baiknya itu sama kita tuh luar biasa. Nah, saya gini ya, ada pernah saya lihat si orang ini berhutang dengan ibu haji ini. Sampailah waktu membayar. Jadi ibu haji ini datang ke tokonya dia. Nagih, Pak, kapan bisa bayar? Bu haji, saya minta maaf, saya belum bisa bayar ini, bla 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 bla. Oh iya kan? Akhirnya apa? Supaya meredamkan si ibu haji ini, si yang berhutang ini dia ngambil sesuatu dari jualannya. Ini Bu haji, ambil aja Pak haji. Padahal sebelumnya kan tidak ada perjanjian, dan sebelum utang piutang boro-boro dia mau ngasih barangnya dia. Tapi karena ditagih tidak bisa bayar, Bu haji ini, bawa aja baju untuk Bu haji. Ini yang dilarang sama Nabi. Paham nggak maksudnya ini? Sebelumnya kata Nabi tidak pernah begitu. Tapi tiba-tiba karena berhutang, lalu dia berbuat baik. Nabi mengatakan jangan diambil. Ya ibarat kata itu setengah sogokan ya. Supaya meredamkan hati orang yang menghutangi ini, supaya jangan menagih dulu. Dan itu sering terjadi ya, sering nggak terjadi ya di masyarakat ya, sering ya. Tiba-tiba lalu berbuat baik, nambah ini, nambah. Sebelumnya nggak pernah ngasih, tiba-tiba ngasih ini, ngasih itu. Nabi melarang. Nah kecuali kata Nabi, illa yakuna jara bainahu wa baina qabla dzalik. Kecuali sebelumnya sudah memang sering seperti itu. Sebelum kita ngutangin orang memang suka memberi, suka ngasih ini. Kalau seandainya sebelumnya nggak pernah ngasih, kemudian ketika kita ngutangin, lalu dia ada memberi ini, memberi itu dan seterusnya, Nabi melarangnya. Ala kulli hal. Tapi ala kuliah ya, hadisnya seperti itu. Hadisnya seperti itu. Ya kita kembalikan ke hati kita. Kalau seandainya lebihan barang ini dia memberi kepada kita ini adalah sebagai ibarat kata sogokan buat kita supaya kita tidak menagih dia. Nah, ini bisa menjadi haram hukumnya. Tapi kalau seandainya dia memberikan sesuatu itu bukan karena kita lihat orang ini tidak ada niat ibarat kata ingin menyogok kita dan sebagainya, maka ambil saja. Ambil saja. Jadi kembali kepada perasaan kita yang paling kuat, ini orang ini memberikan sesuatu ini apakah karena ingin menyogok kita atau karena apa begitu, itu insya Allah akan terlihat dari watak orang itu sendiri. Ala kulli hal. Udah dipaham kira-kira ya? Hujan. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Permasalahan selanjutnya adalah masalah jaminan runtuhan. Apa bahasa kitanya itu? Gadai ya? Menggadai. Berhutang tapi dengan cara menggadai. Nah, cuman permasalahan zaman sekarang ini kalau menggadai barang, kalau nggak bisa bayar, disita barang tersebut. Padahal di dalam syariat kita kalau seandainya tidak bisa bayar, barang itu dilelang, dijual. Kemudian apabila harganya cocok dengan harga hutangnya, maka barang utangnya itu lunas.
Tapi kalau seandainya harganya barang itu lebih mahal lebih banyak daripada yang berhutang, maka dibayarkan dengan harga hutangnya, sisanya dikembalikan kepada si pemilik barang tadi. Ada umpama orang hutang 100 juta, jaminannya adalah rumah, sertifikat rumah. Ditaksir harga rumah ini umpama cuma 100 juta. Tiba-tiba di situ ada bangun apa begitu, harganya menjadi 200 juta. Si orang ini gak bisa bayar. Sampai tempo diambil rumah ini yang kemarin harga 100 juta. Harganya enggak 100 juta lagi, jadi 200 juta. Sebenarnya itu ada punya haknya 100 juta itu masih punya miliknya si pemilik barang tadi. Tapi permasalahannya enggak seperti itu, diambil seangkut-angkutnya. Dan itu sering jadi permasalahan di situ. Nah, kalau seandainya umpama barangnya tidak dijual, ternyata tidak sesuai dengan harganya, tidak sesuai dengan hutang yang berhutang, maka ya nanti sisanya yang masih ada kurang itu jadi jaminan orang yang berhutang. Umpama ada orang berhutang 100 juta, rumah ini ditaksir 100 juta, tidak bisa bayar, ternyata ketika mau dijual rumah ini ada sedikit masalah, entah apa bangunannya dan sebagainya, ditaksir orang cuma 90 juta, kurang 10 juta. Dijual rumah itu 90 juta bagi orang yang menghutangi, sisa 10 jutanya ditanggungkan kepada orang yang berhutang tadi. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan sampai ya masalah rahan, masalah gadai menggadai tadi. Baik, ada pertanyaan? Itu diboleh, insya Allah halal, insya Allah halal, insya Allah dihalalkan. Sekarang kan banyak begitu juga kayak ini travel itu kan, hampir semua travel begitu. Sekarang kan travel saingan ini, saingan. Jadi salah satu dia punya marketingnya itu supaya cepat laku adalah apa ya? Berangkat dulu, bayar belakangan. Saya ada tanya teman-teman, saya kan insya Allah nanti bulan September berangkat, insya Allah kalau jadi travel umrah itu. Saya lihat harganya di Balikpapan, harganya 30 jutaan juga ke atas dari Balikpapan, cuman umrah saja. Ada yang nawarkan dari travel Jakarta datang ke orang Banjarmasin cabangnya, harganya dari Jakarta itu 31.900, 32 kurang 100.000, 12 hari tapi ke Turki. Kata saya, betul enggak? Betul katanya. Saya periksa di internet di mana kan, cari tahu travelnya. Oh benar, ada travelnya. Jadi dia nawarkan, ini guru katanya, kalau bisa juga caranya berangkat dulu, bayar belakangan. Saya mancing ini. Kata saya, berapa harganya? Ya DP-nya 5 juta kah berapa tuh? Kemudian nanti dihutangi 25 juta dari pihak kedua. Kemudian totalnya jatuhnya ya tadi yang 34 juta ya kalau dari Balikpapan, pesawat pulang pergi Balikpapan namun sendiri. Ya totalnya bisa jadi tambah 5 juta ya. Jadi kalau harganya umpama 35 juta jadi 40 juta. Tapi kredit ada yang 2 tahun, 3 tahun. Tadi itu dengan cara pihak kedua dari pihak leasing. Dan orang ini saya tanya, ini kan sama dengan kredit. Oh, enggak, ini halal. Ini sudah disepakati oleh MUI menghalalkannya. Kenapa? Karena jadi nanti yang ibarat kata gini ya, pihak leasing ini membeli paket travel, membeli paket umroh tadi itu, kemudian orang
yang punya yang pihak kedua ini menjual paket umrah itu kepada kita. Jadi lalu saya tanya, kalau meninggal gimana? Lunas. lunas dihalalkan sama yang pihak leasing ini. Insya Allah itu aman saja, halal saja, ya, aman saja, halal saja, karena sudah dia janjikan, gitu kan ya, seperti itu. Cuman ya tadi kalau kena orang salafi haram itu enggak, riba katanya. Jadi intinya gini ya, perjanjiannya di awal tadi itu, perjanjiannya di awal dengan menjual sesuatu dengan dua barang, dengan dua harga kontan kah atau harga kredit. Di situ tuh yang kita harus jelasnya. Kalau harga kontan ya sekian, kalau harga kredit sekian. Nanti akadnya harga kredit ya harga kredit. Jangan ketika kita beli kredit dengan harga kontan, itu nggak boleh. Jadi harus dijelaskan ya sama pihak travel, Pak, Bapak kredit berangkat dulu, nanti baru bayarnya belakangan, harganya jadi sekian nih harganya. Bapak mau? Ya. Kalau Bapak meninggal dianggap lunas sama pemilik yang menghutangi ini. Sudah selesai, bismillah. Aman insyaallah. Hampir rata begitu ya. Yang leasing mobil begitu juga ya. Ya. Tadi sama juga begitu. Enggak, kalau leasing mobil sama juga begitu kan. Oh, asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini keluar daripada harga kredit tadi. Beda lagi. Nggih, paham maksud ulun. Jadi asuransi ini satu paket lawan yang kredit itu atau satu paket? Oh, leasing berarti beda orang lain lagi itunya harganya. Kalau yang di umroh ini dia sudah satu paket. Yang saya tahu itu sudah satu paket tanpa ada pokoknya sudah dimasukkan itu semuanya asuransinya. Asuransi ini sebenarnya ya masalahnya itu bukan riba nanti, itu masalahnya judi, masuk di judi itu. Kalau ya masuk di judi, maksudnya gini, kalau seandainya kita tidak ada meninggal dunia, duit kita hilang nggak? Hilang kan ya? Tapi kalau seandainya kalau kita meninggal dunia, dianggap lunas, di situ judinya. Ada kalah menangnya di asuransi itu, di situ tuh maksudnya dikena di judinya situ. Jadi bukan di ribanya, di judinya. Makanya supaya aman, tidak jadi masalah, sudah dianggap satu paket begitu saja. Tidak, asuransinya dianggap satu paket. Kalau dipisahkan, ini harga kredit umpama gini ya, supaya mempermudah nih, saya jual kitab jam tangan ini dengan harga 1 juta kontan. Kalau Bapak mau beli kredit harganya 1,5 juta, 5 kali bayar. Ini tidak ada pakai asuransi. Lalu datang pihak asuransi lagi, Pak, ini kita asuransikan ya jam tangan ini. Kalau jam tangan ini rusak dan sebagainya nanti diganti sama pihak asuransi. Berarti yang asuransi ini ada pihak lain lagi yang nimbrung di situ tuh. Di sini yang asuransi di sinilah yang bisa menjadi bukan riba tapi jadi unsur perjudian. Nah, lain kalau ibarat kata yang menghutangi ini sudah satu paket begitu. Tidak ada pihak asuransi dan sebagainya, makanya dianggap lunas sudah. Kalau seandainya meninggal dunia dan sebagainya dianggap lunas sebagai selesai, atau terjadi ada sebagainya, ini perjanjiannya. Tidak pakai pihak ketiga lagi, pihak keempat sampai ketiga lagi. Pihak keempat sudah ini namanya ya, yang berhutang
yang menghutangi, ya, yang menjual barang, yang menghutangi, asuransi lagi pihak keempat namanya. Ya intinya seperti itu. Ya, kalau ada asuransi terpisah daripada harga kredit, maka itu bisa menjadi bukan riba tapi namanya unsur perjudian. Dulu pengalaman ulun pian nukar mobil lawan pian bahar itu, mobil apa? Picanto apa bahar itu? Lupa ulun tuh. Nukar mobil harga berapa? 80 juta aja apa. Tiba-tiba datang hubungan asuransi. Pak, ini asuransi Pak, apa maksudnya ini? 2 juta aja Pak asuransinya apa? Nanti kalau seandainya lecet apa ini nanti dijamin. Jadi kata saya ini bukan pihak dari leasing lagi, ini pihak ke orang keempat lagi nih. Nah mau kata saya. Apa-apa. Nah jadi yang pihak leasing ini yang apa namanya pihak apa leasing apa namanya? Asuransi ya. Ini pihak keempat sudah namanya. Pihak keempat. Paham gak maksud saya ini? Udah dipaham ya? Ini saya mau beli mobil nih. Ini yang pemilik mobil. Saya beli mobil sama pemilik mobil. Berapa harganya? Kata si pemilik mobil, Pak, ini kalau harganya kontan, harganya 100 juta. Tapi kalau Bapak mau kredit, nanti pihak leasing datang. Jadi pemilik mobil ini menjual mobilnya kepada pihak leasing. Nanti pihak leasing, saya berhubungan dengan pihak leasing. Jadi pihak leasing menjual mobil ini dengan saya, tidak berhubungan dengan si pemilik mobil. Lepas tangan sudah. Jadi si leasing ini membayarkan uang 100 juta tadi kepada si pemilik barang. Nah, jadi permainannya di sini nanti bukan ke pemilik barang, pembeli saya dengan pihak leasing yang memberikan hutang tadi. Nah, dengan jarak kredit. Harganya bukan 100 juta, harganya akadnya 150 juta. Sudah 3 orang nih. Datang lagi pihak asuransi. Ditawarkan sama pihak leasing ini, Pak, Bapak mau pakai asuransi enggak? Kalau pakai asuransi ini, saya satu paketkan ke sini. Disinilah yang pihak keempat ini nih. Asuransi ini nanti masalahnya bukan riba, tapi masalahnya nanti perjudian. Artinya kalau seandainya tidak terjadi sesuatu dalam masa kredit tadi, uang saya hilang. Begitu kan ya? Tapi kalau seandainya ada terjadi sesuatu, dijamin sama pihak asuransi. Kalau seandainya kan ada berjatuh 175% dan berapa persen kerusakannya dijamin sama dia. Makanya ada yang murah, ada yang apa yang murah apa ya? Tail off berapa persen hancurnya? 75%. Kalau hancurnya cuma sedikit-sedikit aja nggak diganti sama dia, itu jelas kan? Kalau yang satunya orles itu lecet sedikit boleh kan itu? Nah, harganya juga mahal. Nah, jadi asuransi ini nanti masalahnya bukan riba, masalahnya di perjudian. Ada kalah menang di situ. Ada kalah menang. Tapi kalau tidak pakai pihak asuransi, dijamin sama orang yang pihak leasing ini. Tidak pakai pihak asuransi, dia sendiri jamin. Aman? Aman. Nanti kalau ada apa-apa saya yang jamin, Pak. Sudah, jaminan dia. Nah itu dia, itu pihak keempat namanya. Pihak keempat itu yang jadi masalahnya asuransi tadi itu bukan riba, tapi masuknya perjudian nanti. Pihak keempat tadi itu, mudah dipahami ya. Bukan pihak ketiga yang menjamin ini. Pihak yang keempat asuransi tadi ini nanti leasing itu Pak kesana aja Pak ke asuransi. Ah itu dia. Walaupun ibarat kata nanti dipaketkan gitu, dipaketkan di dalam masalah akad kredit. Tapi nanti kalau terjadi apa-apa si leasing tidak mau tahu. Asuransi Pak katanya. Itu masalahnya di sini. Itu dia baik lagi. Jadi yang saya lagi asuransi itu bukan masalah riba tapi masalahnya di perjudian. Nah, lain lagi asuransi yang syariah.
syariah itu ibarat kata nanti dikembalikan uangnya atau gimana, wallahu a'lam. Itu ada panjang masalahnya, itu masalahnya panjang. Makanya terus terang ya, daripada kita ragu-ragu, kalau kita mau kredit syariah, kalau kita mau asuransi syariah, yang ada syariahnya itu nah. Kalau di akhirat nanti kalau ada masalah kita bilang, ya Allah saya cuma ikutin MUI saja, MUI mengatakan halal, ya selesai. Jangan tuntut saya, tuntut yang MUI-nya. Seperti itu. Udah dipaham ya? Ada kuliah. Masih ada? Itu tolong menolong. Kemarin ada diskusi, saya punya grup itu, diskusi antara Ustadz Bubuhan Salafi itu mengharamkan itu. Tidak boleh itu tarik pajak ini itu. Tapi disepakati oleh ulama bahwa itu namanya ta'awun, saling tolong menolong. Itu sumbang menyumbang. Ya, BPJS ini kan kita kalau tidak sakit kita dianggap hilang duit tadi. Tapi itu kata ulama itu bukan untuk keperluan pribadi, tapi ini keperluan umat. Bedanya di situ. Kalau asuransi itu kan keuntungan pribadi pemilik perusahaan. Tapi kalau yang seperti BPJS ini bukan untuk pribadi atau perusahaan, tapi untuk kemaslahatan semuanya. Tolong menolong. Sama juga seperti kita ini loh, meninggal dunia di fardu kifayah di kampung itu. Ya, kalau nggak ada yang meninggal gimana? Yang dianggap hilang kan itu ya. Nah, yang 1 jiwa 1 rumah tuh kadang ada yang 2 jiwa, 3 jiwa, 4 jiwa, harganya sama. Berapa di sini fardu kifayah biasanya per bulannya? Nggak ada fardu kifayahnya di RT. 20. Ya, ditanggung satu keluarga kan ya, yang di kakak itu. Kalau yang di kakaknya itu, umpama ada 5 orang. Ya, setiap tahun meninggal 5 orang dijamin. Kalau yang di kakak itu cuma 2 orangnya, suami istri. Harganya sama, pembayarnya 25.000, 25.000, tapi yang ditanggungnya beda. Nah, ini para ulama mengatakan, ulama kita, kalau untuk ta'awun saling tolong menolong dan itu untuk keperluan bersama halal. Tapi kalau untuk keuntungan pribadi sendiri, maka hukumnya bukan riba, tetapi hukumnya perjudian itu. Karena ada untung ruginya di situ. Untung ruginya seperti itu. Beda lagi deposit ya, deposit ya. Itu asuransinya Bapak naruh uang umpama 10 juta. Nanti selama 10 tahun kalau ada Bapak insiden dan sebagainya kami yang jamin. Nanti setelah 10 tahun uang ini enggak hilang Pak, kami kembalikan. Kami kembalikan dengan ada bunganya. Itu riba itu. Ya, duit kita nggak hilang, tapi ibarat kata kita ngutangin sama orang, nanti duit kita nggak boleh ngambil duit itu selama 10 tahun. Tapi setelah 10 tahun kita ngambil, dikembalikan dengan harga yang lebih, dan kita ada lebihan dan ada jaminan tadi kesehatan dan ini dan situ. Itu riba itu. Itu riba namanya, asuransi riba di situ tuh. Mudah dipaham kira-kira ya? Beda-beda nih. Baik, ala kuliah. Kesimpulannya adalah begini ya. Kalau kita juga ingin kredit dan sebagainya, cari kredit yang syariah. Aman sudah itu. Ya, jadi ada yang syariahnya, sudah ada keputusan dari MUI, ambil saja, pakai saja, maka insya Allah sudah ada yang menjamin di akhirat nanti. Tapi yang konvensional dan sebagainya sebaiknya dihindari karena tidak ada jaminan dari MUI kita. Baik, seperti itu ya, cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi masalah gadai menggadai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa arji'ha ilaina kullama nahtad ilaiha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.